Keindahan kota Sawalunto yang dikelilingi jejeran bukit barisan yang berbaris rapi, terbentang indah dan menawan. Perjalanan saya kali ini menelusuri pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM yang dilakukan oleh pemerintah kota Sawalunto. Kota Sawalunto dijuluki sebagai kota tambang, selain kaya dengan sumber daya alamnya yang melimpah dan pernah menjadi kota penghasil batu bara terbesar di Indonesia pada masanya, juga memiliki potensi besar dari sektor perekonomian. Pemirsa, kota Sawalunto dikenal dengan kota tambang yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Namun di samping itu, kota Sawalunto juga memiliki potensi besar dalam bidang UMKM. Seperti apa pengembangan UMKM di kota Sawalunto? Ikuti saya di Sumber Membangun kali ini. Badan Pusat Statistik mencatat kota Sawalunto sebagai daerah dengan angka kemiskinan paling rendah se-Indonesia pada tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2021, persentase penduduk miskin di kota Sawalunto hanya sekitar 2,30%. Kemudian setahun kemudian kembali turun sebesar 0,10%, sehingga angka kemiskinan di kota Sawalunto pada tahun 2022 menjadi 2,28%. Paling rendah dibandingkan dengan kota dan kabupaten lain di Indonesia. Bukan tanpa sebab, rendahnya angka kemiskinan di kota dengan penduduk kurang lebih 66.413 jiwa ini, selain didukung oleh kekayaan alam yang dimiliki, hal ini juga didorong oleh pertumbuhan ekonomi masyarakat yang semakin berkembang. Pemerintah kota Sawalunto terus berbenah dan fokus meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui pengembangan UMKM yang ada di kota tersebut. Saya tertarik menelusuri pengembangan seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah kota Sawalunto dalam meningkatkan UMKM yang dimiliki masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan dibangunnya sentra industri kecil dan menengah atau IKM Kota Sawalunto. Sentra IKM ini dibangun untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam melakukan pengembangan usaha dan sebagai solusi bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM, khususnya UMKM pangan atau kuliner di Kota Sawalunto. Berbagai jenis makanan dapat diolah pada sentra IKM ini. Salah satunya pengolahan sayur dan buah yang akan dijadikan keripik. Tak tanggung-tanggung, pemerintah kota Sawalunto mengucurkan dana sebesar 27 miliar rupiah dalam membangun sentra IKM ini guna membantu dalam proses pengembangan UMKM di kota Sawalunto. Wali Kota Sawalunto Dery Asta mengatakan, dengan dibangunnya sentra IKM Kota Sawalunto ini diharapkan dapat membantu usaha yang dimiliki oleh masyarakat. Masyarakat dapat memanfaatkan sarana yang ada dalam memproduksi dan mengolah usaha pangan yang dimiliki, sehingga produk UMKM masyarakat yang ada di Kota Sawalunto ini dapat terus berkembang. Pak, bisa disampaikan strategi dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Sawalunto terhadap pengembangan UMKM di Sawalunto, Pak? Jadi kita ini berada di sentra IKM namanya. Sentra IKM ini gedung yang kita buat tahun lalu untuk membantu UMKM kita memproduksi makanan berstandar dengan baik. Nah, ini salah satu langkah kita bagaimana menumbuh kembangkan UMKM yang ada di Kota Sawalunto. Karena memang membina UMKM itu dibutuhkan keseriusan ya. Dan kita fokus untuk membina UMKM. Apalagi Sawalunto ini kan sudah ditetapkan sebagai daerah wisata. UMKM ini merupakan faktor pendukung orang untuk bertransaksi dengan produk-produk yang kita buat. Dan itu harus berstandar dengan baik. Itu di sentra IKM. Ya. Program yang dihadirkan oleh pemerintah Kota Sawalunto untuk mewadahi UMKM agar terekspos. Jadi kita mulai dari jalur produksi ya. Karena UMKM itu dia punya ide, punya kreativitas, tetapi kemampuan sangat terbatas. Kita mulai dari melakukan pembinaan, pelatihan,
sampai produksi kita bantu, kalau peralatannya kurang kita bawa ke sentra IKM sampai ke packaging. Packaging bungkus berstandar dengan baik karena ini sangat penting sekali. Kemudian terakhir adalah penjualan. Kita menyiapkan penjualan dan mengajak melatih masyarakat itu penjualan berbasis online seiring dengan era reformasi atau transformasi yang ada sekarang. Nah, dan yang paling penting dari keseluruhan itu adalah akses permodalan. Kita di Sawalunto punya UPTD dana bergulir. Itu UPTD dana bergulir memang kita siapkan untuk UMKM Sawalunto. Dengan biaya operasional kita menyampaikannya atau membuatnya bukan bunga. Biaya operasional 3% 1 tahun. Ini sangat mudah dan sangat murah. Kalau UMKM kita pinjam 1 juta, hanya 30.000 1 tahun mengeluarkan biaya operasional. Dan kita pemerintah tidak ambil untung di sini. Kita targetnya bagaimana UMKM itu bertanggung jawab saja untuk mengembalikan pinjaman. Karena memang kita harus mengurus UMKM ini memang dari awal sampai akhir. Mulai dari produksi sampai kepada penjualan, sampai kepada marketing. Kita tidak boleh setengah-setengah. Ya. Tadi sampaikan ada proses digitalisasi dalam pemasaran juga. Seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah, Pak? Ini melakukan pelatihan. Pelatihan kepada UMKM kita untuk membiasakan menggunakan IT, memasarkan produknya di aplikasi berbasis online. Dan kita juga pernah membuat aplikasi di Sawalunto, tetapi belum begitu laku. Sekarang kita arahkan kepada aplikasi yang sudah ada. Aplikasi yang sudah ada. Dan alhamdulillah ini bertransaksi dengan baik. Kita tahu kondisi hari ini, kondisi pandemi, UMKM kita sebenarnya tidak mundur, tetapi merubah pola saja dari transaksi yang bersifat manual ke transaksi yang berbasis online. Begitu. Untuk data UMKM di Kota Sawalunto, Pak, kemudian juga prioritas UMKM yang saat ini terus dikejarkan pemerintah kota. Kalau UMKM kita banyak sekali ya, banyak sekali, tetapi ada sekitar 15 ribuan. Tetapi kalau untuk jalur produksi seperti ini kita punya sekitar 1.700-an. Dan ini semua dalam hitungan kita untuk sedang melakukan pembinaan, pelatihan, dan lain-lain. Pak, ini Kota Sawalunto beberapa tahun berdasarkan data kita lihat angka kemiskinan semakin turun. Apakah memang UMKM ini turut berkontribusi besar terhadap turunnya angka kemiskinan di Kota Sawalunto? Kalau bicara angka kemiskinan, kita 2 tahun terakhir Kota Sawalunto ini salah satu daerah kabupaten kota dari 500 kabupaten kota di Indonesia dengan angka kemiskinan terendah. Ini sudah 2 tahun. Dan ini yang mengeluarkan adalah BPS. Kenapa angka ini bisa ada? Karena memang kita benar-benar fokus bagaimana menangani angka kemiskinan ini. Kita punya data by name by address untuk melakukan penanganan, apakah miskinnya itu karena ketidakmampuan, karena fisik, karena tidak punya fasilitas, atau tidak mengerti atau tidak punya ilmu untuk memproduksi segala sesuatu. Dan salah satu langkahnya adalah membina UMKM ini. Membina UMKM ini karena inilah adalah faktor penting pengungkit ekonomi keluarga. Nah, dan itu langkah kita sehingga kita berada di posisi angka kemiskinan terendah se-Indonesia di angka 2,28%. Dan upaya dari pemerintah kota untuk terus dan ke depan dalam pengembangan UMKM ini, Pak? Khusus UMKM kita tetap fokus ya, kita memberikan. Karena membina UMKM ini tidak boleh setengah hati, itu yang pertama. Yang kedua, tidak boleh tidak berkelanjutan. Jadi harus berkelanjutan. Kemudian membinanya itu harus dari awal sampai akhir. Tidak boleh setengah jalan. Dan itu kita lakukan di Kota Sawalunto. Kita tidak bicara angka, berapa jumlah UMKM yang kita intervensi, tetapi kita bicara bagaimana fokus UMKM yang kita bantu itu keluar dari bisa lebih mandiri lagi untuk masa yang akan datang. Lebih ke arah situ kita lakukan. Gimana? Pak, ini di belakang kita sudah ada alat untuk pengembangan UMKM. Bisa disampaikan deskripsi untuk alat ini, Pak? Betul. Ini seperti yang kita buka di awal tadi. Ini adalah sentra IKM Sawalunto. Dan rencana ini akan kita launching pada minggu depan bersama Pak Dirjen. Ini adalah salah satu bukti kita pemerintah Kota Sawalunto membantu produksi UMKM itu bisa berjalan dengan baik. Jadi masyarakat Sawalunto yang memproduksi UMKM khususnya makanan, kalau tidak punya peralatan yang cukup, tidak punya teknologi yang bagus, silahkan bawa ke sini.
dan kita sudah siapkan UPT-nya. Ini salah satu contohnya. Ini penggorengan, ini berstandar dengan baik, mutu dengan baik, dan daya tahan sangat lama. Tanpa tanpa semacam pengawet dan lain-lain sebagainya. Bisa dilihat nanti hasil produksi kita apapun itu. Contohnya rendang. Kita Sumatera Barat punya rendang ya. Rendang itu kan tahannya hanya 1 bulan. Kalau diproduksi di tempat sentra IKM berstandar dengan baik, rendang Sawalunto ini bisa sampai 1 tahun. Begitu canggihnya teknologi yang kita punya, dan ini bisa diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh UMKM yang ada di Kota Sawalunto. Berarti untuk alat-alat pun kita dukung masyarakat untuk Betul. UMKM. Betul. Selain ini mungkin ada alat lain Pak yang mungkin disiapkan? Ada beberapa, ini kan semacam gedung ya, gedung, dan ada peralatan yang masih dalam pemesanan, dan ini merupakan salah satu langkah maju kita bahwa UMKM Sawalunto itu bisa berproduksi berstandar dengan baik, bisa berkompetisi, dan kita tidak malu-malu ya, bahwa UMKM Sawalunto itu adalah UMKM hebat. Dan pemerintah Kota Sawalunto sangat fokus untuk pengembangan UMKM. Betul. Pada sentra IKM Kota Sawah Lunto ini, terdapat mesin yang dapat mengolah sayur dan buah seperti pisang, nangka menjadi keripik. Proses pengolahan tidak membutuhkan waktu yang lama, hanya selama 1-2 jam, tergantung banyak olahan makanan yang digoreng. Selain pengolahan sayur dan buah menjadi keripik, sentra IKM Kota Sawah Lunto juga menghadirkan inovasi pengawetan rendang. Dengan masa kadaluarsa atau batas aman dikonsumsi dapat mencapai jangka waktu selama 1 hingga 2 tahun lamanya. Proses yang dilakukan yaitunya dengan menetralisir bakteri yang ada pada makanan dan hanya membutuhkan waktu sekitar 20 menit. Wah, luar biasa. Rendang yang biasanya bisa bertahan hanya dalam hitungan hari, bahkan minggu saja. Dengan inovasi yang dilakukan pemerintah Kota Sawalunto, dapat melakukan pengawetan rendang bahkan dalam waktu hitungan tahun. Saat ini pemerintah Kota Sawalunto tengah berfokus mengembangkan produk UMKM lokal yang ada di Kota Sawalunto. Tidak hanya produk kuliner atau olahan pangan saja, melainkan juga industri sandang dan kerajinan yang dimiliki masyarakat. Pengembangan UMKM menjadi salah satu program prioritas pemerintah Kota Sawalunto, sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang berdaya saing, meningkatnya perekonomian serta kesejahteraan bagi masyarakat. Pemirsa, itu dia salah satu kuliner dari UMKM yang ada di Kota Sawalunto. Nah, sekarang saya ingin mengajak Anda ke salah satu tempat kerajinan, yakni pembuatan payung kertas di daerah Talawi, Kota Sawalunto. Ikuti saya. Selain menyambangi sentra IKM Kota Sawah Lunto, saya juga berkunjung ke tempat pembuatan salah satu kerajinan lokal, yakni pembuatan payung kote Talawi atau payung kertas. Payung kertas ini merupakan kerajinan khas dari daerah Talawi, Kota Sawah Lunto. Dahulunya, payung ini digunakan masyarakat sebagai payung harian pada saat cuaca panas maupun hujan. Namun seiring perkembangannya, payung kote digunakan dalam tarian tradisional Sumatera Barat yang dikenal dengan tari payung. Saat ini payung kote juga termasuk dalam non-geosite di Geopark Sawalunto. Payung ini dibuat dengan bahan diantaranya kayu berjenis musang, bambu, dan kertas tebal. Lalu diikat menggunakan benang dan direkat dengan lem tepung kanji. Untuk memperindah tampilannya, payung kote Talawi ini juga dilukis dengan berbagai motif dan varian warna. Ernitati, pengrajin payung kote Talawi, mengungkapkan bahwa usaha kerajinan payung ini sudah digelutinya secara turun-temurun. Ia sendiri merupakan generasi keempat di keluarganya yang hingga saat ini terus memproduksi dan mengembangkan usaha payung kertas. Ia terus melayani setiap pesanan yang datang dari kabupaten dan kota di Sumatera Barat, termasuk pesanan yang datang dari luar daerah sekalipun. Payung kote Talawi dijual dengan harga yang bervariasi tergantung ukuran. Ukuran kecil dijual dengan harga Rp20.000,
Payung berukuran menengah dijual dengan harga Rp35.000 dan yang berukuran besar dijual dengan harga Rp50.000. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Masuk, Pak. Siang Ibu. Selamat siang. Duduk, Pak. Ya, Ini kita lagi bikin apa nih? kebetulan lagi kerja bikin payung kertas. Boleh diceritakan mungkin usaha kita ini udah berapa lama? Usaha payung kertas ini sudah kami geluti dari turun-temurun. Dulu kata Bapak pas di almarhum Bapak, payung kertas ini pas di Bapaknya udah generasi ketiga. Berarti sampai di kaminya udah masuk generasi keempat. Iya. Berapa orang yang kerja di sini? Kebetulan karena ini usahanya usaha keluarga, kami bergerak bertiga beradik. Bahan-bahannya kita bikinnya dari apa saja? Bahan-bahan kalau yang ini dari kayu, yang bingkai-bingkainya dari bambu, yang untuk ngerakitnya benang, ada lemnya pakai kertas, nanti ada cat air, cat minyak. Prosesnya mulai dari pembuatannya, dibikin dulu kerangkanya, kemudian prosesnya apa aja? Proses awalnya bikin tangkainya dulu, Iya. habis itu bikin kerangkanya, dipasang. Jadi kalau udah seperti ini, nanti kita kasih lem, baru kita kasih kertas. Baik. Terus setelah itu dijemur Dije- atau dicat dulu? Dicat dulu, dicat 1 kali, dijemur. Setelah agak kering, langsung pengecatan kedua, dijemur lagi. Habis itu baru dikasih motif. Berarti 2 kali cat? Iya, Kenapa 2 kali cat. Apakah agar merata catnya? Atau? Iya, sama agar merata, sama kualitasnya kan beda. Kalau sekali cat tuh nanti kertasnya masih kelihatan. Pesanan sekarang banyak kan untuk payung? Alhamdulillah lah kalau untuk kerja bertiga, alhamdulillah. Kemana saja yang kita jual payung ini? Kalau yang ngisi langganan biasanya kami ngisinya di Padang Panjang, Bukit Tinggi, sama Padang. Itu yang langganan rutin yang tetap. Iya. Terus ada kendala kita selama membuat payung? Mungkin karena kesibukan lain, ibu-ibu karena ada kegiatan lain juga. Ya namanya ibu-ibu lah. Kalau pas ada rame-ramenya orang nikahan, kalau ada kematian, pasti kami kan namanya di lingkungan, kami ikut ke situ, agak terganggu lah proses pembuatannya. Tapi Alhamdulillah lah, kita punya target. karena pesanan orang. Iya, sesuai pesanan orang. Untuk harga Bu payung kita, karena ada berbeda motif. Harganya sama atau beda? Beda. Menurut ukurannya. Kalau ukurannya yang besar, kami biasanya patokan harga jual 50. Kalau yang di bawah yang ukuran kecil, yang menengah 35.000. Ada yang ini paling kecil. Ini yang paling kecil. Iya, 20.000. Biasanya kalau untuk payung ini kebutuhan untuk sanggar, selain itu mungkin acara lain apa aja Bu? Biasanya Bisa orang-orang dipergunakan untuk aksesoris sama kayak dekor-dekor ruangan, dekor-dekor acara. Kalau acara-acara tuh biasanya dipakai itu untuk dekorasinya. Kalau keluar daerah kita udah pernah mengirimkan? Alhamdulillah udah. Kalau keluar daerah umumnya biasanya yang pesan tuh orang-orang sanggar, anak-anak sanggar. Orang sanggar. Sampai ke daerah mana Bu kita tuh? Pernah kami ngirim ke Batam, Pernah ke Batam? pernah ke Pekanbaru. Iya. Dan sampai sekarang masih ada peminat dari luar daerah? Masih, alhamdulillah masih ada. Pemirsa, itu tadi bincang-bincang saya bersama Ibu Ernitati, seorang pengrajin payung kertas yang terdapat di daerah Talawi, Kota Sawah Lunto ini. Ikuti terus perjalanan saya, nanti saya juga akan mengajak pemirsa di tempat pengrajin lidi yang juga terdapat di daerah Kota Sawah Lunto ini. Masih di Kota Sawah Lunto. Kaki ini saya langkahkan mendatangi kediaman Marlinda, pengrajin anyaman lidi yang memanfaatkan lidi sebagai bahan utama dalam pembuatan kerajinan yang bernilai ekonomis. Saya tertarik dan penasaran mendengarkan cerita Marlinda
dalam mengembangkan usaha anyaman lidi yang ia miliki hingga dipasarkan sampai keluar daerah Sumatera Barat. Berawal dari banyaknya daun kelapa yang terbuang, Marlinda melihat potensi lidi dari daun kelapa tersebut dan memanfaatkannya untuk membuat suatu produk yang bernilai jual. Ia memulai usaha anyaman lidi sejak tahun 1993. Lidi tersebut ia hanya menggunakan tangan dan menghasilkan berbagai produk seperti sapu, keranjang buah, keranjang parsel, dan piring berbagai ukuran yang dijual dengan harga bervariasi. Beranggotakan 15 orang, kini Marlinda bersama rekan-rekannya memasarkan hasil anyaman lidi yang dibuat ke sejumlah tempat di Kota Sawah Lunto, bahkan keluar Provinsi Sumatera Barat. Usaha yang digeluti Marlinda selama 20-an tahun ini terus mendapat pesanan rutin dengan jumlah yang juga bervariasi. Untuk memenuhi pesanan konsumen selain menggunakan lidi dari pohon kelapa sebagai bahan utama, usaha anyaman lidi Marlinda ini juga memanfaatkan lidi dari pohon nipa. Awalnya anyaman lidi ini timbulnya ide karena banyak kelapa di daerah sini, daerah kita. Jadi timbullah ide untuk bikin anyaman lidi gitu. Nah, terus karena biasanya daun kelapa ini kan terbuang saja. Sekarang kita manfaatkan menjadi barang yang seni dan barang berharga. Nah, terus waktu itu tahun 1993 yang kami mulai usaha ini, kami secara beransur-ansur kami pasarkan, ya walaupun sulit gitulah, tapi kami rintis terus, mulai dari model, pemasaran, akhirnya alhamdulillah kami sudah bisa mendapatkan keuntungan dan pasar ya gitu. Bisa dibuat model-modelnya itu piring, tempat buah, tempat parsel, sapu, nah itu. Untuk harganya, Bu? Untuk harga bervariasi juga, tergantung ukuran dan seninya gitu. Alhamdulillah terus ada permintaan walaupun tidak begitu banyak gitu, tapi alhamdulillah kita sudah mendapat pesanan rutin gitu. Pesanan rutin itu ke Pekanbaru. Nah, dulu kita cuma jualnya sedikit-sedikit, awalnya ke kantor-kantor kita antar promosi, ke souvenir-souvenir, ke tempat-tempat wisata. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan langganan khusus gitu, rutin tiap bulan gitu lah. Harapan kita kita bisa pasar setiap provinsi lah gitu. Nah, dan kalau anggota insya Allah udah siap kita. Bahan juga enggak terlantar, bahan cukup, sekarang sudah cukup. Jadi kita ingin dapat orderan lah itu pesanan rutin kayak yang di Pekanbaru itu kita bisa setiap provinsi, walaupun tidak semua provinsi gitu, beransur-ansur. Transformasi pemasaran memanfaatkan media sosial juga telah dilakukan Marlinda bersama rekan-rekannya guna menjangkau segmen pasar yang lebih luas. Tertarik dengan kerajinan anyaman lidi, produk UMKM lokal asal Kota Sawah Lunto, Anda bisa mengeceknya di Instagram @anyaman.lidi. Melalui kerajinan anyaman lidi ini, Marlinda telah mampu menyulap lidi kelapa yang terbuang menjadi produk yang bernilai ekonomis dengan harga yang terjangkau. Hal tersebut tentunya juga didorong melalui bimbingan dan dukungan dari pemerintah Kota Sawah Lunto, yaitunya melalui Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi atau Disperindakkop. Sebetulnya masih banyak lagi produk UMKM masyarakat Kota Sawah Lunto yang ingin saya telusuri, bertemu dan mendengarkan cerita mereka yang menginspirasi dan terus semangat dengan usaha yang digeluti. Usaha mulia yang mereka lakukan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, melainkan juga membantu pemerintah dalam proses pengembangan terutama di bidang ekonomi. Saya setuju, pengembangan ekonomi masyarakat dan membuat masyarakat menjadi berdaya dibutuhkan sinergitas semua pihak. Tidak hanya pemerintah, melainkan juga masyarakat itu sendiri. Saya berharap semoga UMKM yang ada di Kota Sawah Lunto, Sumatera Barat, dan juga Indonesia dapat terus berkembang dan berinovasi. Pemirsa, demikian perjalanan saya mengikuti perkembangan UMKM di Kota Sawah Lunto. Saya Bima Prasetya, sampai jumpa di Sumber Membangun berikutnya.